Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama melaksanakan perkuliahan di pertemuan kedua untuk mata kuliah Advanced Probability dan Statistik. Di materi course saya sudah menyampaikan beberapa hal ya mengenai pertemuan kedua ini. Yang pertama bahwa materi perkuliahan pertemuan 2 ini kita mengenai describing data ya. Ya, bisa dilihat bersama-sama di sini ya. Bahwa pertemuan kedua kita akan membicarakan tentang apa itu describing data. Beberapa pokok bahasan yang akan dibahas di sini saya sudah cantumkan ya. Sudah saya cantumkan. Yang pertama, target kita pada hari ini adalah Anda semua setelah mengikuti materi perkuliahan kedua, pertemuan kedua ini, mampu memahami teknik deskripsi data yang paling sederhana dalam statistika. Indikator pencapaiannya tentu saja Anda bisa menjelaskan teknik deskripsi data dan tentu saja dapat menerapkannya terhadap data yang diberikan. Apa saja yang harus Anda kuasai pada konsep ini? Yaitu yang pertama bahwa mampu menerapkan konsep pembuatan frekuensi table atau tabel frekuensi. Kemudian bisa mengetahui perhitungan median, mode, dan mean. Juga bisa mencari nilai dispersi dari sekelompok data, kemudian nilai kuartil, desil, persentil dari sekelompok data yang sudah dikelompokkan, kemudian bisa menggambarkan skewness-nya. Materi dari pertemuan 2 sudah disediakan di laman e-learning-nya, silahkan saja nanti dibaca ya, mungkin juga sudah ada di download. Sementara untuk soal pertemuan kedua ini sudah saya sampaikan, barangkali juga sudah ada yang membacanya ya, sudah ada yang membaca di sini bahwa saya berikan sekelompok data yang saya sebut sebagai data mentah. Di sini ada 50, ya, diberikan data mentah tentang lama perawatan dari 50 pasien COVID-19. Yang dimaksud di sini adalah dalam hitungan hari. Dalam hitungan hari ada 50 kelompok data. Ya, ini datanya. Kalau dilihat jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan 5 baris. Jadi totalnya ada 50 data. Nah, sajikan data-data di atas 50 data ini ke dalam bentuk frekuensi tabel, median, mode, dan mean, dispersi, kuartil, desil, dan persentil, serta skewness. Nanti jawaban masing-masing dapat dikirim ke email ini, tugas s2drz@gmail.com. Baiklah, kita akan mulai untuk materi kita pada hari ini yang bicara tentang describing data ya.
Untuk describing data di sini, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kita mampu mengorganisir data kualitatif ke dalam bentuk tabel frekuensi. Kemudian mempresentasikan tabel frekuensi tersebut selain dalam bentuk tabel, juga kita tampilkan dalam bentuk bar chart atau pie chart, ya. Kemudian mampu juga kita mengorganisir data kuantitatif ke dalam bentuk frekuensi distribusi atau distribusi frekuensi. Selanjutnya menunjukkan frekuensi distribusi untuk data kuantitatif dengan menggunakan histogram, frekuensi polygons, dan kumulatif frekuensi poligon. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan frekuensi tabel adalah kita mengelompokkan data kualitatif ke dalam kelas yang memiliki nilai yang menunjukkan jumlah dari observasi tiap kelas itu. Di situ maka dikatakan frekuensi. Jadi berapa banyak data itu muncul di dalam kelas, maka dihitung sejumlah kelas itulah, sejumlah banyak kemunculan dia yang disebut frekuensi itulah yang kita cantumkan di jumlah dalam kelas tersebut. Ini contohnya diberikan contoh dari kendaraan yang laku terjual di suatu tempat penjualan kendaraan. Di sini tipe kendaraannya domestik dan luar, ya. Domestik sebanyak 50 kendaraan, kemudian untuk dari luar, produksi luar itu 30 kendaraan. Nah, ini contoh sederhana dari bagaimana kita menampilkan tabel frekuensi, ya. Selanjutnya, tabel frekuensi itu juga bisa disajikan dengan yang disebut bar chart. Nah, ini akhir-akhir ini kita seringlah melihat, ya, tadi saya lihat juga tugas Anda ada beberapa yang memilih aplikasi atau link yang menampilkan tentang kondisi kasus COVID-19, ya. Ada yang menggunakan bar chart. Nah, tadi kalau tabel distribusi frekuensi hanya menyatakan nilai seperti ini, berdasarkan angka, maka di bar chart kita sajikan dalam bentuk grafik batang. Jadi ini 30 tadi katanya untuk yang produksi luar, ya, merek luar, yang dalam adalah 50. Apalagi yang bisa kita lakukan, jadi selain bar chart juga dalam bentuk pie, bentuk lingkaran. Nah, beragam. Biasanya untuk penyajian yang langsung kita lihat biasanya dibedakan berdasarkan warna. Di sini ada contohnya ini, karena terdiri dari kelasnya itu 1, 2, 3, 4, ada 4 kelas, ya. Kita lihat di sini 4 kelas, maka penyajiannya pun dibagi menjadi 4 warna. Masing-masing terlihat di sini 1 prizes, kemudian education, bonusnya lebih besar, ya. Ini berarti bonus, kemudian ini adalah operating expenses. Jadi sederhana saja Anda bisa gunakan baik banyak aplikasi sederhana, ya, lewat Excel juga bisa, lewat SPSS juga bisa. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan pie chart atau bar chart untuk menyampaikan hasil penelitian kita di dalam bentuk paper, maka harus diperhatikan janganlah menggunakan warna, karena belum tentu paper itu dicetak dalam bentuk berwarna. Maka lebih dianjurkan untuk menunjukkannya melalui tekstur. Jadi dihindarin untuk menunjukkan warna. Ini salah satu contoh yang saya sampaikan tadi. Kalau kita menggunakan Excel, ya, menggunakan Excel, tinggal kita tulis saja datanya, tabel-tabelnya, kemudian tinggal kita pilih di menu Excel-nya, maka akan muncul berbagai pilihan dari chart yang mau kita
buat, baik bentuknya pie maupun bar. Nah, sisi lain yang disebut distribusi frekuensi ini mengelompokkan sekelompok data yang mutual eksklusif, ya, jadi yang sama nilainya menunjukkan jumlah dari observasi di tiap kelas. Ini tadi. Jadi ini batasannya 15 sampai 18 ada 8 nilai atau 8 data sampai seterusnya paling bawah 2. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah total dari data ya harus sama dengan jumlah data mentah yang kita sajikan, ya, yang kita olah. Ada yang disebut relatif kelas frekuensi. Apa perbedaannya? Perbedaan relatif kelas frekuensi jika kita menyajikan bentuknya yang berbeda di sini. Jadi kelas frekuensi yang biasanya berupa angka ini bisa di-convert ke relatif kelas frekuensi. Jadi ke dalam frekuensi relatif. Jadi bentuknya tidak saja berbentuk jumlah, tapi berdasarkan frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini menunjukkan relasi antara kelas total dan total dari masing-masing observasi. Jadi kalau dilihat di sini kan totalnya 80, maka 0,625 adalah 50 dibagi 80, dapatlah relatif frekuensinya, ya, 0,625. Selanjutnya kita lanjutkan ke frekuensi distribusi. Apa saja yang perlu kita sajikan? Komponen dalam frekuensi distribusi adalah kelas interval, kelas frekuensi, dan kelas midpoint. Interval kelas frekuensi datanya, kemudian ada yang disebut dengan kelas midpoint atau titik tengah kelas. Nah, ini misalnya contohnya ada data tabel di samping ini. 15 sampai 18, 18 sampai 21 tadi data yang sama dengan masing-masing frekuensinya penjualan, nilai penjualan bahwa menjual antara 15 sampai dengan 18 dolar, $1,000 itu ada 8, frekuensinya 8 kali. Nah, yang di sini adalah disebut sebagai kelas interval. Sementara di sini adalah frekuensinya. Bagaimana dengan kelas midpoint? Nah, kelas midpoint bisa kita cari dari nilai tengah, nilai batas bawah ditambah nilai batas atas dibagi 2. Diperolehlah yang disebut dengan kelas midpoint. Jadi, poin yang dibagi antara kelas menjadi 2 sama besar, ya. Nah, ini adalah rata-rata dari upper dan lower class limit. Biasanya ini upper 18, lowernya 15. Jadi 15 tambah 18 dibagi 2. Itu biasanya mendapatkan nilai class midpoint-nya. Ini adalah contoh dari kita membuat distribusi frekuensi, tabel distribusi ke frekuensi. Nah, ini contohnya, ya. Nanti kita coba nanti. Langkah pertama yang kita lakukan kalau kita diberikan sekelompok data, ini data kan banyak nih. Kalau dilihat masing-masing datanya ada semua di sini. Kalau dilihat jumlahnya ada berapa? Ini ada 80. Jadi harga dari 80 di sini 80 kendaraan. Nah, kalau kita lihat dari seluruh data ini kita cari yang pertama kali, berapa nilai tertinggi dan berapa nilai terendah. Dari data ini setelah di-scan, kita lihat ternyata nilai terendahnya adalah 15,546, tertingginya adalah 35,925. Untuk data 80, kalau nggak percaya nanti dihitung 80 datanya, ya. Nah, kemudian kita lakukan langkah yang pertama adalah kita menentukan jumlah kelas, ya. Berapa banyak jumlah kelas yang harus kita buat dari sekelompok data tersebut. Maksudnya apa? Kalau tadi kita tahu nih ada berapa kelas jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia baginya menjadi 7 kelas. Nah, ketika kita menghadapi data 80 ini, kita berpikir sekarang berapa kelas yang harus kita buat, gitu. Nah, ada arahan atau semacam pedoman untuk menentukan kelas, ya. Kelas ini kita bagi di mana nilainya itu kita tentukan dari
jumlah dari 80 tersebut kita nyatakan bahwa 80-nya menjadi N sama dengan 80. Nah, jika kita mencoba jumlah banyak kelasnya 6, maka artinya kita menggunakan 6 kelas. Kalau kita masukkan ke rumus ini, 2K lebih besar dari N, 2 pangkat 6 adalah 64. 64 harus lebih besar dari 80. Dalam kondisi ini kan tidak memenuhi. Maka kita harus naikkan lagi, karena kelas ke-6 ternyata hanya memuat 64 data. Masih kurang. Jadi kita coba dengan 7, K-nya sama2 pangkat 7 sama dengan 128. Dan 128 memenuhi kondisi di sini bahwa dia lebih besar dari 80. Jadi pada kasus pertama ini kita merekomendasikan untuk menggunakan kelasnya sebanyak 7 kelas. Jadi bisa digunakan perhitungan 2K lebih besar dari N, di mana K di sini adalah banyak kelas yang mau kita buat, N-nya sendiri adalah jumlah sampel yang sedang kita olah. Untuk tahap kedua, kita mendetermine the class interval atau lebar kelas ya. Jadi formulanya di sini kita bisa gunakan nilai I ini adalah interval lebih besar atau sama dengan H tadi ya, nilai H min L dibagi K. Nah, H tadi adalah nilai yang tertinggi ya, higher-nya sama lower. Tadi kita lihat H di sini adalah highest observed data value. L sementara adalah lowest-nya, nilai terendahnya. Kita tadi lihat di sini nilai terendah kita 15,545, tertingginya 35,925. Jadi kita tinggal kurangkan saja H highest-nya 35925 dikurang 15546 dibagi dengan K. Tadi K-nya kita sudah tentukan 7. Kita sudah tentukan angka 7. Jadi sehingga kita bagi maka diperoleh sekitar 2,911 gitu. Nah, ini nilainya cukup memadai jumlah ini. Mengapa? Karena dia merupakan kelipatan 10 atau 100. Nah, lebih baik nilai 2,911 ini biasanya orang membuat batas bawah dan batas atas itu berupa nilai yang bulat. Jadi lebih nyaman lagi kalau misalnya kita jadikan menjadi 3.000. Jadi ini dibulatkan 2,911 menjadi 3.000. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Dari teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Belum ada? Belum ya, masih bisa diikutin. Kita lanjut untuk materi berikutnya ya. Oke. Kita sudah punya tadi jumlah kelas yang kita tentukan, kemudian lebar kelas atau interval kelas. Nah, berikutnya kita mencoba membuat. Jadi membuat kelas limitnya tadi dengan batasan tadi bahwa jumlah kelasnya 7 dan lebarnya 3.000. Nah, kalau kita lihat ini kita set di sini yang penting pada saat kita membuat mengkonstruksi tabel di frekuensi adalah kita harus pastikan nilai terendah sama nilai tertinggi itu masuk ke dalam kelas yang kita buat. Kalau dilihat di sini 15.000, sementara tadi terendahnya adalah 15,546 ya. Jadi untuk ketika kita menetapkan 15.000, maka angka terendah akan bisa terakomodir di kelas pertama. Sementara di sini yang tingginya adalah 35,925. Sementara di sini kita masukkan 36. Jadi nilai terendah maupun nilai tertingginya bisa terakomodir di dalam kelas yang kita buat. Nah, karena kita menentukan 15, maka kita tambah
lebar kelasnya sebanyak 3.000. Jadi 18.000, kemudian 8.000 tambah 3.000 dan seterusnya. Sehingga kalau kita hitung, betul nggak 7 kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini adalah usulan terbaik bagi frekuensi tabel dengan 80 data tadi, yaitu dengan nilai terendah untuk kelas pertama itu 15.000 batas bawahnya sampai 18.000, dan kelas tertinggi, kelas yang ketujuh antara 33.000 batas bawahnya dan batas atasnya 36.000. Kemudian langkah keempat, kita tinggal menghitung banyaknya anggota dari data kita yang masuk di masing-masing kelas ini. Anda bisa gunakan model TALIS ya, dihitung satu-satu. Kemudian misalnya antara 15.000 sama 18.000, ya udah kita masukkan datanya. Kemudian data ini dihitung, misalnya yang pertama 5 tambah 3, 8, kemudian dan seterusnya. Seperti tadi saya ungkapkan, hitung item tiap-tiap kelas, tapi pastikan bahwa jumlahnya itu adalah 80. Ini akhirnya kita bisa membentuk satu tabel frekuensi seperti ini. Ini yang disebut frekuensi tabel. Nah, ketika kita mau membuat relatif frekuensi distribusi, maka kita tambahkan relatif frekuensi ini. Tidak saja kita sajikan dalam bentuk bulat, tapi boleh saja ketika kita mengajukan seperti ini, datanya menambah satu kolom relatif frekuensi, maka judulnya menjadi relatif frekuensi distribusi, atau kalau dalam bahasa Indonesia distribusi frekuensi relatif. Dari apa? Dari datanya harus disebut. Dari harga kendaraan yang terjual bulan terakhir di Widner Autoplex ya, tempat penjualan mobil tersebut. Nah, bagaimana kita menyajikan relatif frekuensi? Ya tadi, angka frekuensi di tiap kelas dibagi dengan banyaknya total frekuensi. Jadi 8 dibagi 80, 23 dibagi 80, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan, maka nilainya pasti adalah 1 frekuensi. Saya kira ini cukup jelas untuk ini. Kemudian kita mau mempresentasikan dari data atau nilai dari distribusi frekuensi. Ada 3 cara yang umum digunakan untuk membuat grafik, yaitu yang pertama dengan histogram, kemudian frekuensi poligons, dan kumulatif frekuensi distribusi. Yang pertama ini, kalau kita menyatakan dengan histogram, hampir sama sebetulnya dengan grafik batang ya. Tinggal kita tentukan saja 7 kelasnya. Kalau di sini kan kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, 5, 6, 7. Kalau dilihat angka-angkanya, ini adalah angka-angka kelas tadi, 15 sampai 18, 18 sampai 21, masih diingat ya. Kemudian tinggal kita cantumkan masing-masing frekuensinya. 15 sampai 18 itu adalah 8. Kemudian 18 sampai 21 adalah 23 dan seterusnya. Sehingga inilah yang kita sebut sebagai grafik presentasi of frekuensi distribusi yang kita sebut sebagai histogram frekuensi ya. Kemudian selain itu kita lakukan frekuensi poligon ya. Kita bisa bikin frekuensi poligon tersebut dengan membentuk seperti ini. Nih. Ya, histogram. Jadi histogram ini adalah graf yang menunjukkan kelas yang ditandai dengan secara horizontal, di mana X-nya ya, X-nya merupakan data dari kelas, kemudian Y-nya di sini adalah jumlah dari frekuensinya. Jadi kemudian kita lakukan penandaan terhadap nilainya, maka kita mendapatkan histogram. Kemudian bagaimana menggunakan histogram dengan Excel? Bisa saja tinggal kita tuliskan saja price-nya, harganya, kemudian tapi ingat yang diambil adalah titik tengah ya. Jadi kalau tadi di sini 15 tambah 18, 15 tambah 18 kemudian dibagi 2, maka itu menghasilkan 16,5. Jadi ambillah midpoint-nya, titik tengahnya, kemudian frekuensinya masing-masing, baru kita bisa sajikan ke dalam bentuk Excel. Mudah-mudahan nanti bisa dicoba ya. Frekuensi 2 data ini saja, kemudian diambil, nanti kita bikinkan data, selanjutnya kita bisa pilih
menu dari grafiknya. Selanjutnya adalah frekuensi poligon. Frekuensi poligon ini juga menunjukkan bentuk dari distribusi dan juga sama ya, sama dengan data dari histogram. Frekuensi poligon sendiri di sini kita ambil midpoint ya, tetap midpoint yang kita pilih. Kemudian dari sana kita bentuk secara konsisten, membentuk garis yang menunjukkan nilai sama sebetulnya, nilai-nilai dari frekuensi dari masing-masing kelas. Kita gambarkan frekuensi poligon. Bentuk lain yang bisa kita sajikan selain ini adalah selain frekuensi poligon, nanti akan kita lihat ada yang disebut kumulatif frekuensi distribusi. Tapi sebelumnya kita akan bandingkan dulu histogram dengan frekuensi poligon. Dua-duanya ini menunjukkan gambar dengan karakter utama yang mudah kita baca ya. Kalau seperti di sini lihat, kita tahu mana yang tinggi, mana yang rendah dari masing-masing data. Sama juga ketika kita bicara frekuensi poligon, akan terlihat dengan mudah kita bisa menentukan membaca dari data ini. Nah, histogram memiliki keuntungan yang lebih karena dia secara tiap-tiap kelas ditunjukkan dalam bentuk kotak ya, dengan jumlah tertingginya itu direpresentasikan dari setiap batang ini. Sementara kalau poligon, keuntungannya dia lebih dari histogram. Mengapa? Karena dengan mudah kita bisa membandingkan antara satu atau lebih distribusi frekuensi. Seperti contoh di bawah ini dia menunjukkan dua data dari dua perusahaan mudah. Jadi dengan poligon kita mau bandingkan berapa data juga mudah. Tapi kalau untuk histogram bisa juga, biasanya dia di sampingnya, tapi akan lebih mudah orang menganggapnya adalah dengan frekuensi poligon. Mengapa? Midpoint-nya bisa berbeda-beda ya. Nah, apa pula yang disebut dengan frekuensi distribusi kumulatif? Di sini kalau tadi kita menghitung relatif itu adalah frekuensi masing-masing kelas dibagi dengan total langsung dapat. Nah, tetapi kalau frekuensi kumulatif kita menghitung. Jadi banyaknya frekuensi sebelum kelas pertama itu adalah sebanyak 8. Tapi pada kelas yang kedua kita hitung banyaknya kumulatif. Kumulatif artinya penjumlahan dari frekuensi yang kelas pertama dengan frekuensi kelas kedua. Diperolehlah 8 ditambah 23 dan seterusnya. Jadi kalau ditanya berapa frekuensi kumulatif kelas keempat antara 24 dan 27, maka nilainya adalah 66. Diperoleh dari mana? Ya, diperoleh dari 8 ditambah 31 ditambah 48, hasilnya 66. Nah, dengan demikian otomatis ketika kelas terakhir antara 33 dan 36 jumlahnya 80. Mengapa? Adalah penjumlahan dari ini semua. 8 tambah 31 ini semua 80 data. Berapa banyak data, kumulatif data yang berada antara di atas 33 dan 36 itu dapat 80 ya. Ini data yang sebelumnya yang kumulatif. Ketika kita mau sajikan ke dalam bentuk frekuensi ini, bisa kita sajikan di sini dalam bentuk poligon ya. Kita bisa sajikan datanya seperti ini. Saya kira demikian ya materi kita pada hari ini. Saya akan ambil salah satu contoh. Kita bisa